Lahan sawah merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat tradisional yang umum dijumpai di beberapa negara yang sebagian besar penduduknya mengonsumsi beras sebagai makanan pokoknya, seperti di Asia atau di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Lahan sawah yang merupakan ciri kehidupan masyarakat tradisional sudah ada sejak zaman purba. Bukti-bukti bahwa lahan sawah sudah ada sejak zaman purba menurut Ronstam dan Anwar tahun 1984 telah dikaji oleh ahli arkeologi yang menginformasikan bahwa pertanian lahan sawah dengan tanaman utamanya padi dimulai di India dan Cina lebih dari 1000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Kegiatan pertanian lahan sawah dengan tanaman pokok padi mulai dikembangkan ke kawasan Asia lainnya, termasuk ke Indonesia, karena beberapa negara Asia merasa beras cocok sebagai makanan pokok. Perkembangan lahan sawah di negara-negara Asia cukup pesat. Lahan pertanian berupa lahan sawah biasanya dicirikan oleh adanya pematang yang mengelilinginya dengan maksud untuk membatasi antara bidang lahan sawah satu dan bidang sawah lain. Di samping itu, pematang lahan dibuat juga untuk tujuan mencegah keluar masuknya air secara berlebihan, sehingga kondisi air dapat diatur sesuai kebutuhan. Ciri lain lahan sawah ialah jenis tanaman yang ditanam pada lahan sawah, biasanya tanaman pokok padi pada musim hujan. Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Fungsi lahan sawah bagi kehidupan manusia selain sebagai penghasil bahan pangan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat bekerja, tempat rekreasi, tempat mencari ilmu, dan sebagainya. Fungsi lahan sawah bagi lingkungan dapat dilihat dari fungsi sawah sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan, tempat berkembang biak berbagai organisme hidup seperti cacing, berbagai serangga, burung, belut, ular, dan organisme lain, berperan dalam mencegah terjadinya banjir, erosi, maupun tanah longsor. Meskipun demikian, jika tidak dapat dikelola dengan baik, lahan sawah juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia di lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara akibat penggunaan bahan kimia dan mekanisasi pertanian. Adapun manfaat dari tanam padi itu, karena padi itu mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu sumber energi. Seperti yang diketahui, padi yang diolah menjadi nasi menjadi salah satu makanan yang dikonsumsi oleh banyak orang. Padi memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Beras juga memiliki olahan yang dapat kita konsumsi seperti lontong, ketupat, lepet, lemang, bangcang, buras. Beberapa bahan olahan dari padi itu ada tepung beras, bubur ayam, lontong sayur, nasi kuning, nasi uduk, nasi ulam, tumpeng, lemper, ketupat, nasi liwet. Dan biasanya kalau di Sumba Tengah itu yang menjadi olahan andalan itu nasi kuning, ketupat. Dan salah satu olahan dari Sumba Tengah yang bisa digunakan untuk membuat usaha itu nasi kuning, karena nasi kuning itu adalah makanan khas Indonesia. Makanan ini terbuat dari beras yang dimasak dengan kunyit serta santan dan rempah-rempah. Dengan ditambahkannya bumbu-bumbu dan santan, nasi kuning ini memiliki rasa yang lebih gurih daripada nasi putih. Nasi kuning adalah salah satu variasi dari nasi putih, sering digunakan sebagai tumpeng. Nasi kuning biasa disajikan dengan bermacam lauk khas Indonesia. Adapun bahan untuk membuat nasi kuning itu, yang pertama beras, kunyit, kemiri, bawang putih, bawang merah, serai, cengkeh, daun salam, santan kental, air. Dan cara membuatnya itu, yang pertama haluskan kunyit, kemiri, bawang merah, dan bawang putih, lalu tumis hingga harum. Tambahkan santan kental, masak hingga mendidih. Kedua, masukkan santan bumbu ke dalam beras, saring untuk mengambil air tanpa ampasnya. Tambahkan serai, cengkeh, dan daun salam, aduk rata. Yang ketiga itu, tambahkan air hingga mencapai seujung jari dari permukaan beras. Masak hingga air meniris. Jangan lupa diaduk agar tidak berkerak di bagian bawahnya. Yang berikut itu kukus kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Sajikan nasi kuning bersama pelengkap di antara telur dadar, tempe kering, balado, daging bumbu kecap, dan kerupuk udang.
Adapun rencana yang akan dijalankan dalam usaha nasi kuning ini ada 3 rencana. Yang pertama itu rencana jarak pendek. Usaha bisnis nasi kuning yang dirintis itu bertujuan untuk menambah pengalaman dalam usaha bisnis bagi kalangan mahasiswa maupun umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan sebagai usaha yang menjanjikan untuk masa depan. Kedua tuh rencana jangka menengah. Usaha yang dirintis ini pastinya akan dikembangkan demi mewujudkan keinginan untuk mempunyai penghasilan sendiri, serta ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar pemasaran menjadi kunci awal untuk berkelanjutan usaha ini ke depannya. Rencana jangka panjang itu meningkatkan mutu kualitas dari usaha, tidak lupa membangun jaringan dan membangun warung agar usaha yang dijalankan berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner. Adapun rencana yang akan dijalankan dalam usaha nasi kuning ini ada 3 rencana. Yang pertama itu rencana jarak pendek. Usaha bisnis nasi kuning yang dirintis itu bertujuan untuk menambah pengalaman dalam usaha bisnis bagi kalangan mahasiswa maupun umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan sebagai usaha yang menjanjikan untuk masa depan. Kedua tuh rencana jangka menengah. Usaha yang dirintis ini pastinya akan dikembangkan demi mewujudkan keinginan untuk mempunyai penghasilan sendiri, serta ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar pemasaran menjadi kunci awal untuk berkelanjutan usaha ini ke depannya. Rencana jangka panjang itu meningkatkan mutu kualitas dari usaha, tidak lupa membangun jaringan dan membangun warung agar usaha yang dijalankan berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan itu yang pertama media banner. Ini promosinya cukup sederhana, memerlukan banyak biaya untuk promosi ini. Cukup memasang dengan banner di lokasi untuk berusaha mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat mengetahui usaha. Dan apabila usaha sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli nasi kuning di tempat kita. Yang kedua juga dengan menggunakan internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan menggunakan media internet seperti melalui Facebook, Instagram, dan lain-lain, karena sebagian masyarakat telah menggunakan internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha. Selain itu menggunakan kerjasama dengan ojek agar makanan tersedia. Yang berikut itu dengan membuka cabang. Selain menggunakan media banner dan internet, usaha ini juga bisa membuka cabang untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Memperluas usaha nasi kuning ini ke daerah-daerah lain dengan harapan usaha ini dikenal oleh masyarakat luas, menambahkan pendapatan, serta mengurangi peningkatan pengangguran dan mempekerjakan karyawan. Membuka cabang membutuhkan waktu panjang sehingga harus mempersiapkan finansial yang jauh lebih baik dan lebih matang. Dan yang berikut itu pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan varian berupa nasi kuning bento untuk dipasarkan di kantin kampus, sekolah, dan lain-lain. Nasi kuning serta lauk ayam dikemas dengan wadah sekali pakai dan diberi label serta sendok. Nasi kuning bento ini dengan porsi cukup untuk mengganjal lapar dan cocok dimakan kapanpun. Adapun rencana produksi itu yang pertama kualitas. Kualitas yang ditawarkan adalah kualitas yang terbaik dan terus menjaga mengamati bahan-bahan yang digunakan agar konsumen tidak kapok dalam membeli produk yang memang mempunyai kualitas yang baik dari segi bentuk maupun rasa. Yang berikut itu lokasi tempat usaha yang dirintis itu di daerah yang ramai penduduk, dengan begitu berpotensi memiliki pelanggan yang banyak, terutama siswa SD, SMP, SMA. Yang berikut itu cita rasa. Dalam mengontrol cita rasa produk ini dinikmati oleh konsumen yang lebih banyak dengan rasa yang enak, maka mereka melakukan proses yang baik dari bahan baku yang akan dipakai sampai proses pengemasan yang baik guna mempertahankan cita rasa dari produk, dan tidak lupa menggunakan bahan baku yang mempunyai bahan yang berkualitas agar konsumen puas dengan produk yang ditawarkan ke mereka.